Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa fi suhufi Ibrahim alaihi salam wa 'alal agili ay yakuna mumsikan li lisanihi 'arifan bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi wa 'alal agili an takuna lahu arba'u sa'at fasa'atun yunaji fiha rabbahu wa sa'ah yuhasibu fiha nafsahu wa sa'ah yufdi fiha ila ikhwanihi alladhina yubsirunahu bi'uyubi nafsihi wa sa'ah yukhalli fiha baina nafsihi wa baina syahawatiha ya'nil mubahah ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Di dalam suhuf Nabi Ibrahim kemarin sudah jelaskan suhuf itu apa. Itu selain kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Di situ ada suhuf lembaran-lembaran yang diturunkan kepada beberapa nabi. Itu jumlah suhuf itu ada 100. Jumlah kitab suci 4. Jadi jumlahnya 104. Suhuf dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan di dalam suhufnya Ibrahim, ada di dalam suhuf lembaran yang turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarin sudah kita jelaskan satu, yaitu apa? Wa 'alal agili, maka sepatutnya bagi orang yang berakal melazimi 3 hal. Kalau ingin menjadi orang yang beriman sempurna, artinya dia menjadi orang yang berakal, maka dia melakukan 3 hal. Yang pertama, ayyakuna mumsikan lilisani, hendaknya dia menjadi orang yang selalu menahan lisannya, menahan lidahnya. Artinya dia mengontrol yang keluar dari mulutnya, enggak asal dia keluar berbicara akhirnya nanti dia menjadi orang yang menyesal setelahnya. Artinya apa? Ketika mau berbicara jangan sembarangan. Kalau memang manfaat silahkan berbicara, kalau enggak lebih baik diam. Selalu menahan lisannya, enggak gampang ngomong. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ya, karena dia takut, karena penyebab daripada bahayanya lisan itu bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setiap saatnya dia ya dikatakan naruh batu kecil kerikil di mulutnya. Artinya apa? Dia memang meletakkan itu batu supaya dia kalau mau berbicara hati-hati. Kalau tidak manfaat nggak berbicara. Kalau manfaat baru dia ambil itu batunya, baru ngomong. Setelah itu taruh lagi. Dia lebih baik, Sayyidina Abu Bakar lebih baik, dia mengatakan lebih baik masuk itu batu ke dalam mulutnya, ke dalam lehernya, daripada dia berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ini Sayyidina Abu Bakar ini ya. Insyaallah yang keluar dari lisannya pasti manfaat ini, pasti baik, pasti bagus. Tapi dia masih menjaga diri daripada keluar dari lisannya sesuatu yang tidak manfaat. Nah, kemarin sudah dijelaskan beberapa keterangan untuk menjaga lisannya. Karena itu sebetulnya daripada obrolan manusia, daripada diskusinya manusia, omongan-omongan manusia ini dikatakan semuanya tidak ada kebaikan, kecuali kalau ada 3 hal. Kalau ada 3 hal ini baru di situ ada kebaikan. Dan itu dikatakan apa? La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bima'ruf illa man amara bisadaqatin aw amrin bil illa man amara bisadaqatin aw amrin bil ma'ruf aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam semua obrolan daripada manusia. Tidak ada kebaikan kecuali 3 hal. 3 hal ini apa? Yang pertama, man amara bisadaqah. Itu orang yang mengajak, memerintahkan untuk bersedekah. Bagus. Atau yang kedua, au amrin bil ma'ruf. Atau mengajak orang untuk berbuat baik. Bagus. Yang ketiga, au islah bainan nas, atau untuk mendamaikan antara manusia. Selain 3 hal ini enggak ada kebaikan. Lebih baik diam.
lebih baik dia tidak berbicara. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan di dalam banyak daripada obrolan manusia. Rapat, diskusi, musyawarah, ngobrol, semuanya tidak ada kebaikan katanya. Malah apa? Bisa menimbulkan fitnah. Kecuali kalau diskusi, rapat atau ngobrol tadi itu ada 3 hal ini. Yang pertama apa? Memerintahkan untuk bersedekah. Ngobrol, musyawarah, ayo kita rapat, ayo kita diskusi, ayo kita musyawarahkan bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang lemah, bagaimana kita bisa membantu anak-anak yatim, bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit, bagaimana kita bisa biayai mereka. Kita diskusikan, kita galang dana, kita berusaha untuk mengumpulkan dokter yang mungkin dia bisa tanpa dibayar. Kita bisa mengumpulkan ada apa, bikin baksos, bakti sosial, rapat untuk memerintahkan mereka untuk apa? Sedekah. Nah, kalau obrolan seperti ini baik, obrolan seperti ini bagus, ada kebaikan di dalamnya. Kenapa? Mengajak orang-orang untuk apa? Untuk berbuat, untuk bersedekah, untuk membantu orang, untuk memikirkan bagaimana anak-anak yatim. Ini bagus. Yang kedua, yaitu apa? Au amrin bil ma'ruf, atau mengajak orang untuk berbuat baik, diskusi, adakan rapat. Ya apa? Mengajak orang-orang berbuat untuk supaya jadi orang yang baik. Ngajak orang untuk berbuat kebajikan. Pikirkan bagaimana caranya. Bagaimana kita lihat sekarang ini banyak anak-anak pemuda-pemuda yang narkoba, perzinaan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, perjudian di mana-mana. Bagaimana kita pikirkan? Ayo, bagaimana mereka supaya tobat? Bagaimana kita mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan-perbuatan tadi itu, perbuatan zina, perbuatan narkoba atau yang lainnya. Dipikirkan. Oh, ini banyak yang tidak sholat itu. Bagaimana mereka bisa sholat? Itu yang dirapatkan, itu yang didiskusikan, itu yang dimusyawarahkan, baru itu ada kebaikan. Kalau obrolan selain ini, 3 hal ini nggak ada manfaat, nggak ada kebaikan, kata Allah Subhanahu Wa Taala dan kata Nabi SAW. Pikirkan, itu banyak orang yang tidak sholat Jumat itu. Sholat Jumat di mana-mana diadakan, tapi kok ada masih orang-orang di warung itu. Ya apa itu supaya orang-orang di warung itu ikut sholat Jumat? Ketika bulan Ramadan banyak yang tidak puasa, banyak yang merokok di jalan-jalan, kok dibiarkan? Ayo kita musyawarahkan. Ayo orang-orang yang bisa diajak diskusi, diajak rapat, entah itu dari orang-orang yang dikenal atau dari pemerintahan, diajak duduk ngobrol masalah itu, manfaat, ada kebaikan di dalamnya. Pikirkan semuanya itu, bagaimana cara mengajak mereka semuanya untuk berbuat baik. Itu baru bagus. Ini baru manfaat. Yang ketiga, ketika di situ mereka rapat, diskusi, ngobrol, duduk-duduk, jagongan kalau belum. Tapi isinya apa? Untuk mendamaikan manusia. Bukan memperkeruh masalah. Mendamaikan manusia. Oh, itu antara golongan ini dengan golongan ini kok tidak akur ya. Kok mereka berselisih ya? Bagaimana supaya kita damaikan mereka? Kita ini kaum muslimin ini harus bersatu. Bagaimana kita bisa menyatukan mereka? Kita ngajak bicara, kita ngajak ngobrol untuk urusan seperti itu. Bagus, itu baik. Ini orang-orang ini bertikai. Tetangga antara tetangga ini kok tidak menyapa? Bukan tambah dikompori, bukan tambah dicaci maki, tapi bagaimana mereka bisa berdamai? Ayo kita bersatu, kita musyawarah, kita rapat, kita diskusi, kita obrolkan. Ini manfaat. Ini yang harus dilakukan ketika ketika kita lagi ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena orang-orang ini kalau sudah bersatu, insya Allah semuanya akan mudah diajak baik. Sudah mereka bersatu, mereka gampang untuk diajak kebaikan, mereka menjaga lisannya bagus.
Ini jadi baru dikatakan apa? Yang terbaik. Karena itu kalau kita lihat, ya kadang-kadang terjadi perselisihan antara golongan dengan golongan satu, golongan satu dengan yang lainnya. Antara ketika apalagi kalau mau pemilihan antara partai dengan partai, ribut kadang-kadang antara kaum muslimin sendiri. Ini jangan tambah dikompori, harusnya apa? Disatukan. Harusnya mereka diajak bersatu. Ya bukan tambah gontok-gontokan, bukan tambah mereka berselisih saling caci maki, diajak bersatu. Ini bagus obrolan seperti ini, karena ketahuilah ketika di situ ada perselisihan antara kaum muslimin, mereka terpecah belah antara kaum muslimin, pasti sudah intinya karena satu, mereka memperebutkan dunia. Itu sudah. Mereka yang mereka perebutkan hanya dunia, jabatan, titik. Kalau mereka berkumpul, kalau mereka bersatu urusan untuk Allah, urusan untuk supaya masuk surga, nggak mungkin mereka akan berselisih. Apanya yang mau diselisihkan? Apanya yang mau diperebutkan? Allah. Siapapun kalau saya dekat sama Allah, semuanya bisa jadi wali. Semuanya makhluk ini mau jadi wali, semuanya bisa. Jadi kekasih Allah, semuanya bisa. Apanya diperebutkan? Yang mereka perebutkan hanya urusan dunia, jabatan, titik. Terjadi perselisihan antara siapapun sudah, antara siapapun, pasti asal mulanya dari dunia ataupun jabatan. Kalau untuk Allah nggak mungkin. Kalau untuk surga, ada apa diperebutkan surga? Surga itu luas. Semuanya umat ini masuk surga, semuanya masih lebih-lebih. Nggak ada ceritanya masuk surga sampai dersel-derselan gitu ya, sampai mereka tobur kalau bahasa Arabnya, nggak sempit-sempitan gitu, nggak mungkin. Surga pintunya besar-besar, semuanya umat mulai Nabi Adam sampai akhir zaman masuk surga semuanya, insya Allah cukup, bahkan lebih-lebih. Satu orang dikatakan surga yang paling rendah nanti bagi orang yang mendapatkan surga derajat yang paling rendah itu lebarnya antara dunia sampai langit. Itu derajat yang paling rendah. Karena itu tidak mungkin kalau mau memperebutkan surga mereka berselisih, itu nggak mungkin. Memperebutkan jadi kekasih Allah, nggak mungkin. Semuanya jadi wali bisa. Tapi yang mereka perebutkan biasanya perselisihan terjadi karena dunia dan jabatan. Contoh aja, ya kursi DPR, mungkin 800 atau 900 kursi DPR, direbutkan berapa? 9 juta orang. Ya akhirnya saling menjatuhkan. Jadi presiden satu orang diperebutkan se-Indonesia. Ya kan berselisih. Ini diurus apa? Urusan jabatan, urusan harta. Itu pasti ada perselisihan yang terjadi karena dua hal tadi itu. Kalau urusan karena Allah, urusan karena ingin mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga, nggak mungkin mereka akan berselisih, nggak mungkin. Nggak ada orang berselisih karena Allah, untuk Allah ataupun akhirat ataupun untuk agama. Nggak mungkin mereka akan bertengkar, marah kalau mereka niatnya karena Allah, niatnya karena akhirat, niatnya karena agama, pasti bersatu. Semuanya. Karena itu ya, jangan sampai, tadi dikatakan jangan sampai berbicara bagi orang yang berakal kecuali yang manfaat. Jaga lisannya, jangan sampai mudah keluar dari mulutnya kecuali yang manfaat. Apa sih manfaat itu? Tidak berbicara kecuali manfaat. Apa itu manfaat? Manfaat itu artinya yang bisa menghasilkan pahala. Ketika saya berbicara dapat pahala bicara. Ketika tidak dapat pahala, itu bukan manfaat namanya. Walaupun bukan dosa. Ngobrol tentang sepak bola, kalau pahalai? Enggak. Ada dosanya? Enggak. Jangan. Kenapa? Itu bukan manfaat namanya. Yang manfaat itu yang bisa menghasilkan pahala, menghasilkan ridha Allah. Bicara walaupun bukan dosa, lebih baik diam. Gunakan aja untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti lebih manfaat.
Nah, ini kalau orang selalu pembicaraannya dia itu manfaat, selalu dijaga mulutnya, tidak sampai keluar dari lisannya kecuali yang manfaat, ini berarti orang yang agil. Wa alal agili ayyakuna mumsikan lilisani, selalu menahan lisannya, tidak berbicara kecuali yang manfaat. Kemudian yang kedua, arifan bizamani. Yang kedua, orang yang berakal itu tahu mengetahui zamannya. Dia selalu mengetahui zamannya, artinya ya, dia itu tahu dia ini sekarang berada di zaman seperti apa. Jangan jadi orang yang tidak berakal, jadi orang bodoh, tidak tahu dia di zaman seperti apa orang-orang yang sekarang ini. Contoh ini, perkataan ulama mengatakan gini, kalau kita kenal, kita mengetahui cerita-cerita zaman orang-orang yang orang zaman dahulu, seperti zaman para sahabat Nabi SAW. Mereka itu, ya mereka mengatakan, bahasanya mereka itu dulu, kamu boleh percaya kepada siapapun. Kamu mau percaya kepada siapapun, zaman mereka ini ya, zaman sahabat Nabi, zaman orang-orang dahulu. Kamu mau percaya sama siapapun boleh. Kenapa? Karena semuanya orang-orang yang jujur, karena semuanya orang-orang yang amanat. Karena semuanya orang-orang dulu itu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka mengatakan percaya kepada siapapun kamu boleh. Tapi datang setelahnya zaman mengatakan kamu boleh percaya kepada siapapun. Mau kerja, urusan perdagangan, urusan amanat, mau nitip, urusan apapun, silakan percaya kepada siapapun kecuali fulan. Berarti sudah mulai, bukan siapapun bisa dipercaya, tapi harus ada perkecualian, beberapa orang tidak bisa dipercaya. Itu akan ya datang setelahnya zaman sahabat Nabi SAW, datang zaman seperti itu. Percaya kepada siapapun kecuali beberapa orang. Amanat mau dititipkan kepada siapapun kecuali beberapa orang. Tapi segelintir orang yang dia tidak amanat. Akan datang zaman setelahnya mengatakan bahasanya, ya mengatakan kamu jangan percaya kepada siapapun kecuali fulan. Mulai mengecil ini yang bisa dipercaya. Mulai mengecil. Artinya apa? Jangan percaya kepada siapapun kecuali fulan. Itu orang baik. Itu orang baik. Itu orang yang bisa diamanati. Itu orang yang bisa dititipi. Itu orang yang bisa diajak berdagang. Dia orang yang insya Allah ya tidak pernah berbohong. Ada beberapa orang masih si ono wong api sing iso dipercaya. Ini datang zaman setelahnya ya Allah alam apa sudah masuk zaman kita, atau yang zaman kita yang sekarang yang tadi barusan ini, atau setelahnya akan datang zaman lebih parah lagi, yaitu apa? Jangan percaya kepada siapapun, hanya kepada Allah dan Rasulnya. Wis, siapapun, artinya apa? Selalu waspada. Walaupun modelnya orang baik, walaupun bentuknya, bentuk pakaiannya kelihatan orang baik, harus waspada. Tak pikir sama saya kopiani putih, ketoi muntuk apa orangnya tawadu, ternyata tak amanati ditkop layu duwe. Nah, harus selalu waspada. Karena itu sampai dikatakan mados sidik wa ahlas sidik ya saat qad madaw fala tatlubana sidik fi hadaz zaman. Telah berlalu itu kejujuran. Orang yang jujur gak ada, sudah berlalu, jadi cerita. Dongeng cerita yang ada di kitab-kitab, jujurnya seperti ini, amanatnya seperti ini, sudah berlalu. Orang yang jujur, kejujuran sudah berlalu. Qad madaw fala tatlubanna sidik, jangan kamu ya mencari kejujuran min ahli di zaman, daripada penduduk di zaman ini. Ini perkataan siapa ini? Habib Abdullah Al-Haddad ini. Zamannya Habib Abdullah Al-Haddad, apalagi zaman kita nih. Karena itu kenapa sih? Karena memang yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu apa? Amanat. Yang akan pertama kali di akhir zaman yang akan diangkat itu amanat. Artinya apa? Orang yang amanat sedikit sudah, mungkin sudah tidak ada.
Karena itu kita harus selalu waspada, harus tahu kita ini berada di zaman apa. Ojo sampai dibudu-budu gitu loh. Orang yang berakal itu nggak gampang dibudu-budu, nggak gampang digoblok-goblok. Artinya apa? Harus jadi orang berakal, waspada. Ini orang ya kalau urusan untuk muamalah, untuk jual beli atau apa, ya sesuai dengan yang sudah diatur oleh syariat. Wah, aku percaya sama fulan, ternyata menyesal nanti. Nah, orang yang berakal harus apa? Arifan bi zamani, harus mengetahui zamannya. Ya, karena apa? Di zaman ini semuanya orang itu sudah pikirannya semuanya urusan duniawi. Bagaimana dia dapat dunia, bagaimana dia kaya, bagaimana dia bisa sukses, nggak urusan mau nipu orang, mau bohong, nggak pernah pikiran akhirat, nggak pernah pikiran akhirat, nggak pernah pikiran tentang kiamat, bagaimana nanti hisab Allah Subhanahu Wa Taala, sekecil apapun akan dihisab. Nggak pernah mereka berpikir. Yang penting di dunia kaya. Harus tahu kamu zaman kamu di zaman apa. Nggak pernah mereka berpikiran bagaimana ya kalau saya ini bisa masuk surga, selamat daripada api neraka. Nggak pikiran mereka itu. Karena itu kita harus tahu ya zaman kita ketika berada di dalamnya, harus selalu waspada. Ya, kalau dulu seperti kalau kita lihat sekarang perubahan yang ada. Kalau dulu itu orang itu nggak ada kelihatan auratnya, ajnabi itu nggak ada. Orang kelihatan auratnya orang ajnabi itu nggak ada. Tapi datang setelahnya zaman mulai ada perempuan-perempuan yang sudah terbuka auratnya, tapi masih dianggap itu orang itu nakal, perempuan nakal. Keluar di atas jam 9 dulu itu dianggap orang jelek. Sudah perempuan di atas jam 9 keluar malam, apalagi pakai pakaian pendek atau ketat, wah pasti sudah dinilai orang jelek, perempuan yang tidak baik. Udah berubah lagi zamannya, sampai akhirnya sesuatu yang seperti itu dianggap biasa. Bahkan keluar sepeda motoran sendiri sekarang ini perempuan sudah dianggap biasa, dianggap hal yang biasa, hal yang normal, padahal itu sesuatu yang tidak baik. Karena itu kamu harus tahu zaman kamu ini seperti apa, supaya kamu tetap waspada, supaya kamu tetap harus berhati-hati. Ya, karena itu nggak bisa kita hanya mengandalkan kita harus seperti orang dulu. Ya, orang dulu harus, kita amalnya seperti orang dulu harus, tapi kita harus jadi orang yang berakal. Orang dulu dengan orang sekarang yang beda, modelnya juga beda, akhlaknya juga beda, amanatnya juga berbeda. Karena itu kita harus selalu waspada. Tapi ya bukan berarti kita harus suudzon ya. Wah iki pura-pura iki yang masjid iki. Oh iki pura-pura di pengajian iku suudzon jenenge. Artinya ketika kita tetap waspada tapi bukan suudzon. Tetap kita yang percaya ketika ada bukti, percaya ketika kita lihat sudah pernah kita coba, kita sudah tes dia, itu tidak apa-apa. Tapi kalau suudzon beda lagi, dosa suudzon. Nah ini ya datang zaman-zaman yang kita lalui itu harus kita ketahui. Ya mereka kadang-kadang ya orang-orang zaman sekarang ini nggak ada malunya kadang-kadang bermaksiat kepada Allah. Dan subhanallah, wibawanya umat Islam juga tidak ada. Kalau dulu mau maksiat itu mikir-mikir orang. Mau maksiat itu ada tempat-tempatnya. Kalau sekarang kadang-kadang di depan masjid maksiat. Kadang-kadang ya warung-warung ada perempuan-perempuan nakal di depan masjid. Loh, mana wibawanya orang Islam? Wibawanya masjid. Ya, masjid itu dulu punya wibawa. Orang itu kita dulu masih kecil mungkin ya, kalau mau lewat masjid pakai celana pendek itu melayu, kudu jadi nih. Kalau sekarang enggak. Kadang-kadang ya duduk-duduk di depan masjid celana pendek, anu gede-gede main itu ada cilik. Kadang-kadang mereka yang membicarakan tentang perempuan di depan masjid lagi. Lebih bawahnya umat Islam ini mana? Kok enggak ada sekarang? Kenapa? Ya itu tadi, orang dulu dengan orang sekarang juga sudah beda. Orang dulu tuh pikirannya akhirat, bukan urusan duniawi toh. Kalau sekarang urusannya duniawi, banyak penceramahnya wakeh. Orang dulu tuh bayangkan Islam ini ya, masuk Islam satu Nusantara ini
dengan 9 orang yang 9 wali songo ini bisa masuk Islam semuanya. Nah, sekarang wake lo udah ini, wake lo penceramai, wake pengajian nih. Setiap masjid insya Allah pengajian nih. Tapi kok tambah banyak orang yang maksiat. Kenapa? Nah, sebetulnya apa? Ya kita yang harus koreksi diri. Kita yang orang dulu yang hadir bawa hati, yang ngajar juga bawa hati, sama-sama ikhlas, sama-sama tujuannya untuk Allah. Kalau sekarang sudah beda, kadang-kadang tujuannya sudah ada terkotori dengan urusan duniawi. Nah, karena itu orang dulu itu walaupun ngomongnya ndak kurang fasih, kalau mau omongan sekarang insya Allah omongannya lebih tertata bahasanya, bagus bahasanya. Tapi bukan dari hati, tapi hanya memperbaiki bahasa, sehingga ndak melewati daripada telinganya, masuk ke telinga, keluar telinga yang lainnya. Tapi kalau orang dulu ngomongnya dari hati, masuk ke dalam hati mereka, bahasanya kadang-kadang tidak karuan. Ayo sholat, menurut dok, hati-hati yo, cuma maksiat. Wis mantu-mantu, sing teko nggawa hati, sing ngomong teko hati, ya sampai kepada mereka. Baik semuanya, sholat semuanya, tidak maksiat semuanya, wibawa umat Islam. Hati maksiat sekitarnya tidak berani. Kenapa? Ketika ada yang maksiat langsung ditegur. Saiki maksiat duduk urusanku. Babano wis duduk anakku kok. Babano duduk wong kene kok. Nah, ini yang ketika wibawa umat Islam sudah tidak ada karena ya karena beberapa hal tadi itu. Karena itu ya kita harus mengembalikan wibawa Islam ya, supaya orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, mereka akan berpikir 2 kali ketika mau melakukan maksiat di tempat kita. Kemudian di situ yang terakhir mukbilan. Kemudian yang ketiga wa alal agil mukbilan ala sya'ni. Orang yang berakal itu selalu semangat di dalam urusan kesuksesannya dia. Mukbilan ala sya'ni, dalam urusannya dia selalu semangat, serius. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesuksesan. Semangat ada orang yang berakal itu. Duduk asal-asalan dalam segala hal. Mereka itu semangat. Ketika kita punya anak, mikir bagaimana anak saya jadi orang sukses, jadi anak soleh. Semangat. Oh, ini harus masuk ke madrasah. Oh, ini harus dimasukkan pondok. Oh, ini harus setiap hari kita didik mulai kecil anak kita. Jangan dipertontonkan dengan hal-hal yang tidak baik. Itu orang yang dikatakan mukbilan ala sya'ni, selalu semangat dalam urusannya. Ketika punya anak, dia bagaimana anaknya jadi orang sukses. Punya murid, bagaimana anak murid-muridnya jadi berhasil. Muridnya punya ilmu yang bermanfaat, muridnya bisa menyampaikan dakwah daripada Nabi SAW. Muridnya jadi anak-anak yang soleh, berusaha ya muridku iki dadi wong apik kabeh. Itu berarti agil, orang yang selalu semangat dalam urusannya. Kemudian kalau saya ini masjid, saya ini sebagai pengurus masjid, saya sebagai tetangga masjid, ya masjid ini jadi tempat yang di situ bisa orang yang keluar dari masjid bisa jadi orang-orang yang taat, makmur salat berjamaahnya, makmur pengajiannya, makmur dalam urusan agamanya. Itu baru mukbilan ala sya'ni. Itu orang yang berakal, selalu semangat dalam urusannya. Segala urusan, segala apapun yang dia lakukan serius. Itu orang yang berakal. Itu hidup di dunia ini bukan main-main. Dia tidak merasa hidup di dunia ini asal hidup sementing ya makan, minum, kemudian tidur, duduk-duduk, ngobrol. Ini hidupnya bukan orang yang berakal. Orang yang berakal selalu mikir anakku ini jadi anak yang bisa jadi celengan orang tuanya nanti ketika orang tuanya meninggal, selalu mendoakan orang tuanya. Bagaimana caranya ya? Ini saya punya madrasah, bagaimana ya madrasah ini manfaat sampai walaupun saya meninggal tetap manfaat. Ini pondok bagaimana ya? Ini murid-murid bagaimana ya? Terus gitu dia selalu berpikir, tidak main-main dalam hidupnya dia. Selalu memikirkan urusan akhiratnya, serius dalam segala hal. Kenapa?
Karena dia merasa ini semuanya nanti akan jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah ini. Allah ahkamul hakimin, Allah maha menghukumi, semuanya akan dipertanyakan. Karena itu selalu dia menjadi orang yang berakal dalam setiap langkahnya, pasti manfaat. Ya, kalau enggak apa? Kalau sudah orang yang berakal ini menjaga tiga hal ini semuanya dia jaga. Menjaga lisan, tidak keluar dari lisannya kecuali manfaat. Kemudian yang kedua, dia tahu dia berada di zamannya. Kemudian yang ketiga, dia selalu serius dalam urusannya. Kalau tiga hal ini dilakukan, maka dia akan menjadi orang yang berakal. Pasti dia juga akan jadi orang yang sukses. Ya, dia akan menjadi orang yang selalu memikirkan untuk urusan akhiratnya. Ya, bukan urusan 1 hari 2 hari. Ya, untuk hari akhirku ini aku meninggal dalam keadaan apa nanti? Husnul khotimah atau su'ul khotimah ini? Kira-kira kalau aku melakukan ini aku masuk surga atau enggak, selalu pikirannya untuk akhiratnya. Nah, ini baru dikatakan orang yang berakal. Mudah-mudahan ya kita bisa dijadikan orang-orang yang benar-benar mengetahui ya kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui daripada tiga hal ini sehingga kita dikategorikan sebagai orang-orang yang berakal. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.